Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Herdianti dengan NIM C1B020055 dari Prodi Ilmu Tanah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan bagaimana sih efektivitas pupuk organik cair, yakni Orin, organik Rinjani, mulai dari proses pembuatan sampai dengan pengaplikasiannya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, simak videonya. Pupuk organik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, maupun bahan organik lainnya. Pupuk ini mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Pupuk cair adalah larutan hasil pembusukan bahan organik yang berasal dari kotoran hewan, sisa-sisa tanaman, maupun bahan organik lainnya. Keberadaannya di dalam air untuk mengekstrak mikroorganisme dan senyawa yang menguntungkan bagi tanaman ke dalam larutan. Pupuk batuan silikat atau PBS adalah pupuk hasil olahan suatu pabrik yang di dalamnya terdapat banyak kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. PBS ini memiliki bahan utama berupa batuan silikat yang tersusun dari unit tetrahedral silikat yang berukuran beberapa nanometer, yang mempunyai kemampuan besar untuk menjerap, menetralisir partikel lain yang reaktif, sehingga mampu menjadi sumber pupuk majemuk, sekaligus bahan amelioran. Akan tetapi, penggunaan PBS ini masih terbilang jarang, serta daya serap oleh tanaman sedikit karena harus melalui banyak proses di dalam tanah, sehingga yang tujuannya untuk tanaman akan terbagi ketersediaannya untuk jasad hidup di dalam tanah, baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Untuk itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang dosen profesor di Universitas Mataram, yaitu Bapak Profesor Joko Priyono, yang mana telah dikembangkan alat untuk menciptakan produk baru dengan efektivitas yang sangat bagus, yang mana rancangan idenya telah dimulai dari tahun 2000-an, sehingga ditemukanlah metode pembuatan pupuk organik cair yang diberi nama Orin, yang merupakan singkatan dari organik Rinjani, karena berbahan baku batuan silikat yang diambil dari daerah bernama Koko Putih di Rinjani. Orin ini sangat efektif digunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya dengan banyak sekali penelitian atau pengujian efektivitas pupuk orin itu sendiri. Pupuk orin ini mampu dan berhasil digunakan pada tanaman di lahan gambut atau kering sekalipun, karena mengandung banyak unsur hara fungsional silikat dan semua unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman. Orin dapat membuat tanaman yang tidak pernah berbunga atau berbuah sekalipun untuk berkembang, sehingga muncul atau tumbuh bunga pada tanaman tersebut, baik tanaman musiman maupun tahunan, bahkan untuk pohon sendiri. Pembuatan pupuk POC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aerob dan secara anaerob. Secara aerob dapat dilakukan dengan metode brewing. Keunggulan dari metode ini adalah lebih cepat dalam proses dekomposisi sehingga lebih efisien waktu dan pembuatan pupuk. Cara kedua yaitu secara anaerob, yakni dilakukan tanpa bantuan oksigen dengan menggunakan metode fermentasi. Kegunaannya untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran. Proses pembuatan pupuk cair sebetulnya sederhana, dari bahan baku yang menggunakan batuan silikat di sekitar Gunung Rinjani di Desa Koko Putih. Lokasi pabrik pembuatannya berada di Desa Akar-Akar, Kabupaten Lombok Utara. Batuan silikat yang sudah tersedia kemudian digiling menggunakan alat yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga batuan tersebut berubah menjadi ukuran nanomikrometer atau menjadi bubuk batuan. Nah, ini adalah tanpa alat giling batuan yang digunakan, yang merupakan ide, buatan, atau rancangan pemikiran dari Bapak Joko Priyono, tentunya dibantu oleh beberapa perajin untuk merakitnya. Setelah batuan tersebut digiling dan menjadi bubuk batuan, kemudian proses pembuatannya beralih ke gudang produksi, lalu menjalani proses pelarutan dengan dimasukkan ke tangki air besar. Nah, ini adalah tampak tangki air besar yang digunakan untuk mencampur bubuk batuan dengan formula hara esensial lainnya. Pencampuran dengan formula khusus, yakni hara-hara pembantu, guna melepas kandungan makanan dalam batuan tersebut. Campuran unsur hara batuan dan formula itu keluarannya dalam bentuk pupuk cair setelah menjalani proses pelarutan selama 2 jam. Demonstrasi penggunaan alat tangki akan dijelaskan dengan rinci oleh Bapak Joko Priyono sendiri. Simak penjelasannya. Mekanik ini, ya. Nah, itu ada masang putarannya itu juga repot, pintunya kecil tapi putarannya gede. Gimana caranya? Belah dulu, baru masukkan dulu, baru ditambal.
Nah, jadi di dalam ini kita masukkan gelas bun. Nah, ini yang lengkap ya. Gelas bun, nanti kita tutup ini sehingga gelas bun itu padat. Padat. Nah, kemudian setelah diputar ini sudah siap pakai. Tadinya ini kita tarik dulu supaya bloknya ini nempel ke dinding luar dalam. Tutup. Tarik dulu, tutup. Pada saat diputar ini tutup dulu. Semuanya tarik sehingga bloknya ini nutup. Nah, selesai ini kita hentikan, kira-kira tunggulah setengah jam supaya ada proses pengendapan, baru kita buka yang atas dulu. Bukanya gimana? Tinggal dipukul ke dalam. Tek kan tadinya begini. Ini pukul gini, akhirnya masuk ini lubang. Nah, cairan tadi masuk lubang ini harus melewati saringan ini, kemudian kita tampung. Ini di bawah nanti ditampung, ada tampungan. Dan ini pertama yang dibuka yang di atas dulu. Nah, kira-kira sudah segini, oke. Yang bawah baru dibuka. Ya. Artinya apa? Sambil menunggu ini mengendap, yang paling kasar ini, yang enggak terurai itu mengendap seperti ini. Nah, ini yang tersaring ini enggak terlalu berat beban penyaringan. Baik, seperti itulah proses pembuatan pupuk organik cair Orin di Desa Akar-Akar, Kabupaten Lombok Utara. Kunci produk pupuk itu pada formula serta proses penggilingannya yang memerlukan teknik khusus untuk menggiling atau menumbuk batuan. Misalnya diperlukan waktu 30 menit. Teori pemupukan adalah pupuk cair disemprot langsung ke daun tanaman sehingga langsung dapat digunakan oleh tanaman untuk perkembangannya tanpa perlu proses transportasi hara dari akar tanaman. Dari hasil uji coba di beberapa tempat di NTB, pupuk ini memenuhi syarat-syarat kelayakan. Indikasinya, produksi gabah di tanah garaman tanpa orin bisa memproduksi 6,4 ton per hektar. Dengan orin yang dikombinasikan pupuk lain menghasilkan hampir 9 ton. Dari segi efisiensi, pupuk ini menghemat pembelian sarana produksi, juga mengurangi cara boros sistem pemupukan dengan cara ditebar. Pasalnya, 1 kintal pupuk urea yang ditebar hanya 20% diserap tanah, sisanya terbuang percuma karena menguap ataupun larut oleh air. Cara pengaplikasian pupuk orin pada tanaman. Yang pertama, larutkan 10 ml orin ke dalam 1 liter air bersih. 2. Semprotkan merata pada daun, batang, dan buah. 3. Ulangi penyemprotan 3-4 kali dengan interval 2-3 minggu sekali. 4. Hentikan penyemprotan ketika tanaman berbunga. 5. Khusus untuk tanaman yang dipanen beberapa kali seperti tomat, cabai, kacang panjang, dan lain sebagainya, penyemprotan dihentikan saat mulai berbunga pertama kali, kemudian disemprot lagi selesai dipanen 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Pupuk orin ini efektif dicampur dengan pestisida nabati pada saat pengenceran di tangki semprot. Adapun manfaat dari pupuk organik cair itu sendiri, yang pertama mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman. Yang kedua, memacu pertumbuhan pembungaan dan meningkatkan jumlah anakan tanaman padi. Yang ketiga, bulir padi akan bernas dan rendaman tinggi. Yang keempat, meningkatkan daya simpan buah. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, pengganggu tanaman, cekaman, kekeringan, garaman, dan cemaran logam berat. Yang keenam, mengurangi kebutuhan pupuk NPK, misalnya urea, ISP, dan KCl. Meningkatkan keuntungan usaha karena output yang dihasilkan petani lebih besar daripada input yang digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.